Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Lekwan. Oke, kali ini saya kedatangan bintang tamu atau narasumber yang cukup inspiratif menurut saya ya. Beliau ini uh, nama beliau Nur Rohim Yunus. Beliau lulusan dari Santri Gontor, S1 beliau di Gontor di uh, ISID Gontor ya, Pak ya. Iya, iya. Terus Sekarang Unida. sekarang namanya Unida. Mm. Oh ya, yang sekarang di-upgrading jadi Unida. Terus kemudian beliau melanjutkan, ini menarik sekali, beliau ini melanjutkan S2-nya itu di Pakistan. Tepatnya itu di IIU ya, Pak? International Islamic University, Nah, di AIU. Pakistan. Ya, AIU ya, Islamabad, di Pakistan. Pakistan. Nah, dari Timur Tengah. Beliau ini dari Gontor di Indonesia nih, dari wilayah Jawa Timur. Kemudian beliau mendapat beasiswa juga di Pakistan, Ustaz ya? Iya, OKI, Mendapat OIC. mendapat beasiswa di Timur Tengah di Pakistan. Yang menjadi anehnya, yang pertanyaan saya ya, yang menurut saya nanti mungkin akan saya tanyakan, beliau mengambil doktornya di Rusia. Dari Timur Tengah ke Rusia itu gimana ceritanya, Ustaz? Dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri, kan? Iya, itu. Kanan, ekstrim kiri. Jadi kanan dari kiri nih. Ini mungkin cukup menarik menurut yang saya saya lihat juga dari biografi Ustadz. Dari saya biasanya manggilnya Ustadz, kadang juga Pak Nur Rohim. Biasanya jadi Iya. pemirsa ini biar ini ya, nama beliau ini biasanya anak-anak manggilnya, kalau beliau ini juga kalau di rumah punya pondok, biasanya kalau di pondok itu anak-anak pasti manggilnya Ustadz gitu. Jadi saya juga kadang ke bawah juga karena kenal salah satu santri beliau gitu atau pengurus di sana. Kalau di kampus biasanya kadang saya juga manggil Pak, jadi kadang saya Pak, kadang Ustadz. Jadi di sini mungkin saya bikin konten ini biar teman-teman semua Sobat Lekwan, ini channel saya biasanya panggilannya Sobat Lekwan gitu Pak. Sobat Lekwan ini, Oh, Sobat Lekwan. iya Pak, Sobat Lekwan Oh, iya, iya. Pak mempunyai Lek, manggilnya. Pak Lek. Pak Manggilnya Lek Lek. ya, Pak Lek gitu aja Pak. Karena saya orang Jawa nggak tahu Iya, kok iya, manggil iya. Pak Lek gitu Pak. Pak Mungkin Lek. Kan nanti semakin berjangkauan, kan? ya. Jadi mungkin nanti biar para sobat-sobat Lekwan ini terbuka dan termotivasi untuk bisa menuntut ilmu sejauh mungkin lah, sampai ibarat kata sampai di negeri sana itu mereka mendapatkan wawasan lah, mendapatkan motivasi dari Pak Nur Rohim salah satunya. Beliau ini sekarang juga sedang aktif di uh, jurnal, di jurnal Cita Hukum UIN. Beliau salah satu pendiri atau ini ya Ustadz ya, penulis di situ. Dan juga beliau ini aktif di salah satu lembaga direktur eksekutif di Poskoleknas. Ini juga ada di UIN Ya. Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ini juga sangat sibuk di dunia karya ilmiah tulis. Beliau itu sangat suka menulis, sangat suka untuk berkarya. Oke, oke, mungkin langsung kita akan ada pertanyaan dari benak-benak para orang-orang awam atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau orang Indonesia yang ingin ke luar negeri, Ustadz. Ini saya mau bertanya dulu, Ustadz dulu ini kan sebelum di Rusia, kan di Pakistan, di Timur Tengah. Itu gimana Ustadz bisa mendapatkan beasiswa ke Pakistan, ke Timur Tengah itu gimana itu Ustadz? Waktu itu prosesnya. Oh, iya. Jadi begini ceritanya. Jadi memang nggak jauh ya. Jadi setelah selesai S2 itu 2010 saya nikah di usia tua, Iwan. Jadi Ya, usia 30 bilang 30 saya nikah. Kemudian setelah itu saya jadi dosen UIN tahun 2011, 2010 menikah, 2011 PNS UIN dosen. ya. Kemudian setelah itu pengabdian sampai dengan tahun 2009, 2018. Ya, putus 2018. nggak suaranya, Kak ya?
Enggak lancar Ustaz. 2018 lancar. Ya. Jadi 2018 saya baru berangkat ke Rusia. Tapi sebenarnya perjalanannya panjang. Nggak cuma, jadi sebenarnya tidak langsung nge-apply, langsung dapat, tidak. Tapi awalnya saya pinginnya itu setelah 3 tahun, itu langsung S3 gitu pinginnya. Tapi kan ternyata pengabdiannya menuntut kita. Ya, memang begitu. Kalau kita semakin banyak bergerak, maka kita masih dibutuhkan dan susah untuk orang itu, nanti siapa yang ngurus ini, kan begitu. Akhirnya sudah, tahan dulu. Ya, awalnya saya mau dapat beasiswa di Perancis waktu itu. Mau ikutan Pak Hamami waktu itu, Pak Hamami. Oh, jadi dulu pas sebelum ada kepikiran untuk ke Rusia ini sebenarnya udah masukin ke Perancis juga ini. Mau pinginnya ke Perancis. Tapi setelah itu kan nggak jadi karena memang izin dari pimpinan. Setelah itu tahun 2016 itu 2017 sayanya ikut program PLKI di UIN untuk berangkat ke Australia, Victoria University. Itu kita tahun 2000 dengan Pak Indra 2017. Tapi ya. nggak berangkat juga sampai setahun, sampai akhirnya ditawarkan ikut program beasiswa pemerintah Rusia dan ikut akhirnya. Berangkatlah akhirnya tahun 2018 September berangkat ke Rusia. Ke Rusia, berarti 2 tahun jalan ini Ustadz ya? Nah, 2018, 2019, sekarang tahun kedua untuk 2019, 2020. Tahun kedua. Nanti ini beasiswanya di TKR. Kalau dulu kita registrasinya, PKR itu Pusat Kebudayaan Rusia. Atau pemerintah Rusia. Ya. Nah, kalau dulu daftarnya ke website www.russian.study. Sekarang ganti namanya, saya lihat sudah diganti namanya sekarang Future in Russia gitu. Oh, udah ganti website untuk pendaftarannya tadi ya, Ustadz? Infonya tadi ya? Iya, ganti websitenya diganti. Namanya itu. Jadi Future in Russia. Jadi buka situ nanti daftar, dia wawancara bulan Maret, wawancara setiap tahun, dia wawancara bulan Maret. Sebelumnya kita sudah registrasi di bulan Desember memang, Desember sudah registrasi, nanti kita dapat wawancara, ya kemudian nanti kita berangkat bulan Septembernya. Tapi itu pun juga kita harus persiapan bahasa dulu, minimal huruf-huruf yang Rusia itu kita bisa paham. Kayak tulisannya kebalik itu, Ustadz ya? Ya, itu namanya huruf Sirilik. Jadi huruf Sirilik. Huruf Sirilik ya? Ya, kalau Inggris kan alfabet. Oh ya, alfabet. Kalau Rusia namanya Sirilik. Jadi nanti itu daftar setiap tahun. Biasanya daftarnya kita ke PKR itu Pusat Kebudayaan Rusia atau punya pemerintah Rusia. Nah, itu masuk daftarnya website. Biasanya dulu kan Russia.study. Russia.study. Future Futura straight lagi Russia.com. Tuh, jadi dia kalau dituliskan gimana nulisnya ya. Jadi nggak bisa kalau di sini nulisnya, Mas ya? Siap, nanti aja kali ya. Ya, nanti kirim ke WA saja, nanti saya cantumkan di bawah, Ustadz. Gampang itu. Oh, gitu. Siap. Ya, nanti boleh. Saya editin. Pas ngomong itu keluar alamat websitenya, biar gini sobat-sobat lewat gimana. Kebaca, Ustadz. Kebaca. Future straight-nya lurus in Russia.com. Siap. Berarti kalau tengah ya. Strip tengah kan, bukan underscore. Stripnya tengah. Bukan. Garisnya tengah, Future Futura kan? Kalau bahasa Futura. Futura kayak orang ini Bali, Ustaz. Iya, tapi ini kan kalau bahasa. Nah, daftar ke sini atau dulu Study in Russia. Dulu gitu websitenya. Nah, itu kita isi semuanya, nanti kita pilih kampus mana yang akan kita tuju. Orang sini demokratis mereka, jadi tidak memaksakan misalnya harus di Moskow, harus di Kazan, harus di San Peter atau di mana-mana. Tapi kita pilihan sampai kemudian nanti kampus mana yang mau menerima kita.
Tapi mereka pasti kalau kita milih nomor satu misalnya Kazan Federal University di negara bagian Kazan, pasti dapatnya di Kazan. Tapi kalau kita pilihnya di Moskow, ya Moskow. Kalau saya waktu belajar bahasa waktu tahun pertama itu Kazan, pilihannya Kazan, nanti kemudian promotornya dapatnya di Moskow. Memang niatnya memang di Moskow niatnya supaya bisa dekat dengan KBRI, bisa dengan urusan-urusan kalau pingin umroh atau pingin haji, bisa lewat sini ngurusnya. Kalau misalnya di Moskow kan dekat. Tapi ya beginilah kalau karena COVID-19 ini jadi agak susah dia model. Semua Ustadz, dampaknya itu Mas Iwan. Iya, terima kasih Ustadz. Dampaknya besar. Besar sekali nih COVID-19 ini. Iya, betul. Semuanya kena. Dan itu kalau beasiswa di Rusia itu kan, jadi di sini kita bebas beasiswa SPP. Kalau saya cek itu kalau bayar kita SPP-nya free. SPP-nya free. Ya, tapi asrama kita bayar, tapi nggak mahal. Asrama ini bayar sebenarnya cuma untuk kebersihan dan perawatan gedung sebenarnya, karena nggak mahal. Berarti kalau ada yang cuma, iya. Berarti apa biaya hidup di sana daripada di Jakarta kira-kira mahalan mana Ustadz? Mahalan di Ciputat mahal. Mahalan di Ciputat. Wah, ini pasti Ciputat lebih murah dibandingkan Jakarta. Parung mungkin sama. Nah, dibandingkan Parung Bogor atau Ciputat itu lebih mahal di sana. Daripada di Rusia. Daripada Rusia. Apalagi di daerah di Moskow aja itu murah. Jadi ini mata uang ini adalah uang Rusia. Namanya rubel, 1.000 rubel. 1.000 rubel ini sekitar 150.000 rupiah. 1.000 rubel ini 150. 200.000. Ya, 150 sampai dengan 200 tergantung kursnya ya. Nah, kalau ini kita beli makanan, traktir orang 5 cukup ini di sini di Rusia. Kalau di Indonesia kan kalau kita mau makan restoran nih misalnya, waktu kita dengan misalnya depan UIN aja misalnya, itu nggak cukup itu uang 200.000 juga nggak cukup. Tapi kalau di sini kita untuk makan seminggu. Nah kali ini biasanya bisa untuk makan seminggu kalau saya masak sendiri. Tapi kalau makan di luar bisa untuk 5 kali makan di luar. Lebih irit berarti di sana Ustaz. Di sini kayak lebih murah. Ngirit ya, sangat ngirit sekali. Nah ini kartu beasiswa ini. Jadi kalau beasiswa ada kartunya juga Ustaz. Ya, jadi semuanya pakai kartu aja, nggak ada buku, nggak ada. Jadi uangnya masuk di sini, uang bulanan untuk uang saku aja. Sebenarnya nggak, itu uang ganti asrama sebenarnya. Karena uang asrama kan memang nggak mahal, setahun kalau saya di sini cuma 3 jutaan lah. 1 tahun itu cuma 3 juta aja. 1 tahun cuma 3 juta. Ada yang lebih. Kalau di negara bagian lain, daerah anggaplah itu lebih murah lagi. Malah ada yang cuma 5.000 rubel itu sekitar 1,5 juta. Di Kazan kemarin itu hanya 5.000 rubel setahun. Jadi murah sebenarnya. Jadi kehidupannya murah karena di sini kan bukan berarti biayanya lebih rendah mata uangnya dibandingkan Indonesia, bukan, tapi karena subsidi dari negara. Jadi negara Rusia ini kan ex-komunis. Kalau komunis itu kan menjamin atau welfare state bagi warga negaranya. Jaminan bagi warga negaranya inilah yang kemudian mereka mensubsidi orang pengangguran, diberi gaji, orang mau nikah, dikasih uang, punya anak, dijamin sampai kuliah. Kalau mau nikah lagi, dikasih uang lagi, kan enak sekali. Tapi enggak, itu negara di wilayah Islam. Lainnya di chatnya kalau nggak salah boleh sekarang. Tapi kalau di Rusia masih belum digulirkan tuh pernikahan menambah istri lagi. Tapi kalau nikah tanpa ditulis banyak. Kayak kalau di Indonesia mungkin nikah siri gitu ya kalau Islam. Nah kalau nikah siri ya nggak mungkin. Kalau yang Muslim iya, di sini kan Muslimnya hampir 30 juta. Oh udah banyak juga. 30 juta agama terbesar nomor 2 setelah ortodok. Jadi setelah agama ortodok, nomor 1 sebenarnya ateis karena pengaruh komunisme ya. Jadi di sini masih banyak yang ateis. Jadi kalau kita anggap sebagai agama ini
orang yang percaya kalau tidak ada Tuhan, itu ateis. Nah, nomor 2 tuh ortodok, nomor 3-nya Islam. Oh, berarti Islam Nomor masih 4-nya Buddha, ada 4 aja. Islam masih menduduki ketiga Nomor Ustaz dari 3. sana. Tiga. Ateis, Nomor ortodok, 3-nya Muslim. Nomor ateis, Islam, ortodok, Islam sama Buddha. Buddha. Buddha itu daerah dekat Mongolia. Perbatasan Mongolia itu banyak orang Buddha. Yang lain agama seperti agama Kristen, Katolik, Protestan nggak berkembang di sini karena mereka seperti bagi-bagi paham gitu. Jadi karena kan ortodok ini mereka meyakini kalau Rusia ini mewarisi kejayaan dari Konstantinopel, Oh ya, jadi ya, Bizantium. sorry. Jadi Bizantium itu Romawi Timur itu Romawi Timur itu agamanya adalah Kristennya Kristen Ortodok. Nah, sedangkan yang Barat itu mereka lebih Katolik. Jadi mereka sudah seperti bagi wilayah. Kalau di sini ini adalah dominasinya orang-orang yang bermazhabnya gitu Ortodok. Ortodok. Ya. Tapi ya itu, jadi ada semacam begitu. Jadi mereka lebih welcome kepada orang Muslim dibandingkan dengan orang Kristen Katolik. Ya karena mungkin salah satunya basisnya lumayan banyak di sana ya untuk Muslim juga Ustadz ya. Ya, ada agak berbeda. Ortodok tuh seperti mirip dengan Kristen Koptiknya di Mesir gitu modelnya. Untuk terus ada pertanyaan nih Ustadz. Iya. Ustadz kan dulu pernah di Timur Tengah juga nih, di Pakistan. Perbedaannya Pakistan, terus sekarang di Rusia sama di Indonesia tentang budayanya itu apa aja, pasti kan beda Ustadz. Kira-kira perbedaannya apa itu? Di kultur budaya, di lingkungan lah. Ini menarik ini sebenarnya. Makanya saya bilang ekstrem kanan ke ekstrem kiri itu. Kalau di Pakistan itu kalau budayanya itu kan mereka itu tidak boleh orang sembarangan, misalnya suami istri aja jalan tuh nggak boleh, misalnya ke pegangan tangan. Itu suami istri nggak boleh itu Ustaz? Nggak boleh karena kesannya itu menimbulkan orang lain pingin gitu kan ya. Jadi mereka menjaga jarak, pacaran nggak boleh sembarangan, kan nggak boleh pacaran. Nah kalau di sini enggak, di mana-mana itu kita dapet nih orang yang bukan, orang ciuman di jalanan tuh biasa. Kita naik kereta bawah tanah itu ngeliat begitu biasa. Cuman kita malah dua orang ini bukan, tapi kita yang ngelihatnya. Jadi yang kita malah nggak boleh melihat. Kadang-kadang nunduk, geser mata gitu, bingung. Soalnya ada juga. Jadi akhirnya kanan kiri banyak tuh orang pacaran dan pelukan gitu ya. Bahkan ciuman gitu. Gini rangkulan. Kita mau akhirnya ke sana ada, di situ ada. Kalau ngeliatin nanti mereka kesana, ngapain orang lihat-lihat gitu kan. Nah, nunduk aja lah, nunduk. Kadang pura-pura sibuk pegang HP kadang-kadang gitu. Gitu. Jadi di sini kan kereta bawah tanah kemana-mana tuh kita yang murah itu ya kereta bawah tanah, karena memang kalau di Moskow, ibu kotanya ini, Moskow ini luasnya, ini kota terluas di dunia, ibu kota terluas di dunia. Ibu kota terluas di dunia Moskow. Moskow ya. Bahkan luasnya itu hampir mirip dengan separuh Jawa Barat. Lebih separuh, bahkan ada ngatakan kalau digabungkan dengan wilayah luar Moskow-nya itu hampir seluas Jawa Barat gitu. Berarti Moskow-nya ini hampir satu Jawa Barat itu, kalau perkiraan. Iya, jadi itu Moskow. Putus Mas? Enggak? Agak-agak nyendat-nyendat dikit. Ada ini Moskow, gabung Moskow nih misalnya, ini Moskow lingkaran. Nah, di luar ini ada Moskow juga, namanya Oblast Moskow gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan aja, misalnya andainya ya, Moskow kotanya misalnya seluas Jabodetabek aja misalnya, bisa dijangkau dengan mobil, ya Wan ya. Ya. Tapi kalau misalnya misalnya ke daerah kan butuh waktu itu jam. Kalau Moskow itu kan naik mobil ya 4 jam, cepat ya. Nah kalau ini naik kereta, jadi dari pusat Moskow tengahnya keluar Oblast Moskow-nya, Moskow pinggiran itu naik kereta, itu pun bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam.
Jadi luas sekali sebenarnya Moskow ini. Makanya Moskow ini kalau di Rusia ini kan dia negara-negara bagian, ada istilahnya republik dalam negara. Republik, oblast, krai. Nah, Moskow ini disebut dengan daerah teritorialnya oblast. Oblast artinya mirip dengan provinsi. Oh, oblast itu Jadi provinsi. Moskow ini satu provinsi yang kalau diistilahkan dengan Indonesia. Oblast namanya itu provinsi ya. Nah, kalau di Kazan itu Tatarstan. Tatarstan itu Republik Tatarstan. Chetnya juga Republik Chetnya. Itu mirip dengan misalnya ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Cuma dia sebutannya dengan nama-nama tertentu aja gitu. Tapi jadi masih wilayah Rusia juga itu berarti, Ustaz? Iya, Federasi Rusia. Jadi negara serikat. Kalau federal itu kan serikat. Oh, serikat. Di sini namanya negara serikat kan Federasi Rusia. Jadi negara serikat. Tapi dia nggak seragam seperti Amerika. Kalau Amerika kan seragam. State, Los Angeles, kemudian apa gitu ya. Dia sama dia negara bagian. Kalau di sini nggak ada yang republik. Republik misalnya yang untuk wilayah kantong Islam rata-rata republik. Republik Tatarstan, Republik Chechnya, Republik Bashkortostan, Ingustia, itu wilayah-wilayah Islam. Ya. Itu negara republik. Ada bendera, punya konstitusi semuanya lah sebagainya. Kan kalau jadi negara siap dia jadi negara. Tapi ada juga yang memang bentukan. Kalau bentukan dia disebut dengan oblast. Bentukan. Jadi kota kosong, tanah kosong dibentuk. Jadi maka dia menjadi kota besar dan dia disebut dengan oblast atau provinsi lah istilahnya. Jadi di sini menarik. Jadi kalau misalnya mau kuliah di sini ya tinggal pilih-pilih aja wilayah mana yang disukai. Kalau memang suka daerah sepi ya dan murah, daerah Siberia sana. Ini kan Eropa ini, Eropa Timur ya. Timur. Rusia itu kan Eropa Timur dan Asia. Nah, sebelah timurnya kan Siberia namanya. Siberia itu bahasa Rusia sebenarnya. Siberia itu artinya utara. Utara. Siberia itu artinya utara, daerah utara gitu. Siberia utara. Cuman kan dia kalau dari Moskow kan sebelah timurnya sampai ke Jepang sana kan. Nah, itu daratannya daratan Asia, tapi disebut dengan Siberia. Kalau di wilayah Siberia itu ada orang juga, ada kota-kota juga. Cuman dia daerah lebih murah. Hidupannya lebih murah, kemudian semuanya pokoknya. Berarti ya, lebih murah daripada yang murah. Sekarang Ustadz tinggalin itu ya? Maksudnya yang sekarang tempatin? Iya, lebih murah. Di sana lebih murah. Nah, kalau di Rusia kitanya pendidikannya miriplah dengan Indonesia ya, karena S1 dia 4 tahun. S2 dia 2 tahun. Hampir sama ya? Tahun. Ya. Matrikulasi, bahasa, sejarah, kemudian filsafat, metodologi, jadi akhirnya nambah setahun. Memang untuk bahasa juga. Mati internetnya ya? Enggak, Ustadz, lancar. Ya, tadi agak nyendat dikit. Jadi gitu. Ya, jadi kalau di Rusia itu kalau bahasanya hidup Murov. Nah, di sini Murov semuanya berubah. Kalau ini aja, ini, eta, eti, etu, bisa begitu berubah dia. Kalau ini ya. Iya, kalau di bahasa Arab kan enggak, zalika tergantung muzakkar muannasnya. Bahasa Inggris juga paling Z gitu aja. Kalau di bahasa Rusia enggak, dia hidup bahasanya. Jadi kalau misalnya nih apa nih bahasa Rusia misalnya. Bahasa Rusia misalnya aku. Ini Ruska misalnya kan ya. Ruska ini pulpen. Iya. Atau ini aja nih keniga. Keniga kan dia A. Berarti dia keniga karena A biasanya A itu biasanya dia perempuan. Ada perempuan, ada laki-laki. Berarti dianya nanti bilangnya dia ini sebagai perempuan keniga gitu. Nanti keniga ini pun nanti kalau saya bilang saya pinjem buku kamu, jadi bahasanya atau saya baca buku, jadi ya Citayu, saya Citayu kenigu, jadi saya baca buku gitu. Jadi ya. Jadi begitu, jadi berubah. Jadi
nggak mesti bahasa ketiga itu enggak. Jadi saya baca ya Citayu. Kalau kamu baca Ti Citayes. Jadi berubah dianya berubah. Ya. Dia on dia laki-laki. Kalau perempuan Ana Citayet. Kalau dia on Citayet. Jadi berubah dia. Itu pun kalau kamunya teman Citayes. Kalau misalnya yang kita hormati, kita bilangnya bukan ti Citayes, tapi wi Citayes. Ya, bahasanya pun agak rendah, bahasanya nggak boleh ngomongnya Citayes, nggak boleh, kasar. Ya. Di sini etika sangat nomor satu di sini. Berarti hampir kayak di Jawa gitu ya, Ustadz ya? Maksudnya unggah. Ya, kayak di Jawa. Kayak orang Jawa kan unggah nih itu kudu ono, harus ada. Sopan santunnya itu harus ada gitu. Halo? Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang itu kita harus tanya, kayak misalnya kalau Inggris kan paling sama pagi ya. Kalau di sini enggak cuman sama pagi, kalau kan dobry den, dobry večer misalnya sama sore. Tapi itu nggak boleh kalau orang tua, kita harusnya jangan begitu ngomongnya, kita harusnya здравствуйте. Tanya selamat gitu. Selamat tapi здравствуйте. Nah, kalau bisa teman ngomong privet gitu aja. Nanti dibilang privet, kalau bisa kita bilang pakah gitu. Kalau dengan orang sopan, daswidania sampai gitu. Sambil kitanya ya menghormati gitu, menghormati beliaunya dan beliaunya juga menghormati kita. Jadi ada timbal balik. Kalau kita kan orang Indonesia, misalnya apa nih bahasa Jawanya misalnya, permisi ya bahasa Jawanya gimana? Permisi. Bahasa Jawanya gimana Mas? Amit. Kulon nuwun. Kulon nuwun misalnya. Kalau dianya orang tuanya nggak mau jawab ya diem aja, diam cepet. Gitu aja ya nggak masalah kan, diem aja dianya. Tapi kalau di sini kalaupun dibilang deras cuci gitu, kita ngomong begitu ke mereka, walaupun dia sibuk nulis atau baca, dia akan tutup bukunya, kemudian jawab deras cuci gitu. Walaupun orangnya itu sangar, misalnya satpam nih sangar kita gitu kan, dia merasa dihargai dan senang sekali. Gitu. Jadi kalau di Rusia tuh etikanya tinggi. Etikanya sangat tinggi. Jadi nggak boleh. Kalau masuk ngomong, kita nggak boleh asal nyelonong masuk, gitu nggak boleh. Kita pamit dulu masuknya. Iya. Oh, nawaiti gitu. Boleh nggak saya masuk? Oh iya boleh. Azal, nah, masuk kitanya. Kalau misalnya kita nyelonong aja marah dianya. Ya, ini bisa saya bawa nanti kalau saya lagi di Win. Tapi kalau bahasa Inggris di sana banyak yang ngerti nggak, Ustadz? Enggak, kalau di sini mereka ini kan kayak punya dunia sendiri. Ya, jadi karena memang luas wilayahnya sepertiga dunia ya, sepertiga bumi, kan seluas planet Pluto kan. Rusia ini dulu waktu zamannya masih Soviet kan malah lebih luas lagi, sampai Asia Tengah itu masuk wilayah Soviet. Tapi kan akhirnya setelah Soviet runtuh tahun 1961, 63 itu resminya. Nah itu kemudian dibubarlah negara-negara lain, salah satu ya, 13 itu konstitusi barunya. Nah kemudian akhirnya ada 18 negara pecahan, seperti di antaranya Ukraina, kemudian Belarusia, kemudian ada Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, dan banyak, ada 18, banyak sekali itu negara-negara pecahan daripada Soviet. Dan sedangkan Rusia menjadi negara sendiri, dia ya pewaris besar, itu pun masih tetap sepertiga luas bumi. Ya, maka orang-orang Rusia ini merasa, kalau menurut saya ya, penilaian saya, melihat secara kultur sosiologis itu, mereka ini sebenarnya dulunya merasa punya dunia sendiri. Jadi mereka itu tidak bergaul. Maka disebut dengan negara anti mainstream ya. Jadi mereka tertutup negaranya. Belum punya yang mereka tidak memberikan kebebasan itu dulunya ya. Jadi akhirnya mereka punya dunia sendiri. Dan akhirnya mereka tidak butuh untuk belajar bahasa Inggris, dan egonya lebih tinggi untuk bahasa Rusia sendiri. Tapi kalau sekarang setelah zamannya Putin, mereka sudah membuka diri dan mereka sadar kalau butuh belajar bahasa Inggris. Maka muncul tuh banyak kursus bahasa Inggris. Sekarang di berarti bahasa Inggris juga dikursusin malah di sana ya, Ustaz? Tadi kan udah banyak, ada beberapa setidaknya wawasan lah orang-orang yang pengen ke Rusia itu apa aja sih yang harus disiapkan. Yang pertama harus
kursus ya, Ustadz ya. Minimal harus ngerti dasar-dasar bahasa Rusia ya. Hurufnya bisa baca. Hurufnya. Bisa baca. Bacaannya minimal harus paham lah. Biar ke sana itu tidak kaget gitu ya Ustadz yang pertama ya. Iya. Terus yang selanjutnya mungkin harus kalau untuk daftar ke Rusia itu berarti syarat yang paling menurut Ustadz yang paling berat itu atau harus menyiapkan apa dulu maksudnya termasuk tadi kan kursus terus mendaftar lewat website terus apalagi yang harus disiapkan nih? Sebenarnya tadi di antaranya harus bisa baca. Coba Wan baca ini Wan, gimana bacanya? Itu Lewan gitu bacanya Pak? Iya kok bisa. Ini lewat. Ini H ini N. Kalau E tetap E. O tetap E. Ini L. Ini EK. Oh, L-nya itu hampir kayak A gini ya? Itu L. L itu sebenarnya modelnya gitu dia. Tapi kalau nulis gitu aja. Kalau gini misalnya nih. Ini bisa baca nggak? Mana? Apa ini? Masih belum bergerak, Ustaz. Alfabet kan P. P, O, X, I, K. Ini kan N kebalik, ini M. Ya. Jadi Sirilik ini P ini R. Kalau yang alfabet Rohim itu bacanya, Ustaz. Ini H. Iya, ini Rohim, bacanya ini I, ini IM, Rohim. Ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi ada huruf yang sama, ada huruf yang berbeda, jadi bacanya Rohim. Jadi kalau kayak gini nih misalnya nih bacaannya nih, ini kan kayak M, ini P malah, P, ini R, ini bacanya I, tadi kan I ya, kalau yang kebalik I, jadi free. Kalau B, W, jadi free wet, vet, nyebut V-nya juga lain-lain. Itu mirip dengan huruf Latin. Beda kalau huruf Arab kan, dianya atau huruf di Thailand atau huruf di Vietnam, huruf Palawa kan beda. Dia mirip dengan huruf alfabet, cuman ada beberapa huruf yang berbeda. Tapi kalau menurut saya mirip ya, B aja, V itu kan B. Kalau bahasa Inggris kan V kan gitu, D. Jadi V gitu kan kalau kita bahasa Inggrisnya, maka dia bisa jadi vet, brevet. Kalau bahasanya, cuman kalau kita udah ngomong brevet, gitu aja udah paham mereka. Tapi kalau ketika belajar bahasa Rusia awal-awal dimarahin habis-habisan kita karena spellingnya salah, pronunciation-nya salah. Jadi ya kalau sekarang kalau ngomong sama mereka salah, mereka paham-paham aja. Oh ini orang asing nih, biar aja lah. Gitu, Wan. Berarti. Nah kalau di Rusia ini suhunya dingin. Jadi kalau musimnya ada 4. Musimnya ada 4 ini. Itu mulai bulan Oktober ya 4. Musim dingin itu harinya paling panjang. Jadi sebenarnya udah September itu udah dingin sebenarnya, tapi dia paling puncak saljunya itu mulai Oktober tuh turun salju dan numpuk dia saljunya sampai bulan biasanya April tuh saljunya numpuk. Nanti kemudian sampai setelah April sampai minus 30 ya. Oktober, November. Minus 35, minus 40, dinginnya itu nggak cukup, jaket sederhana gini nggak cukup. Jadi dia harus jaket tebal. Jaket yang tebal. Berarti kalau saya lapis-lapis ini nggak cukup ini. Kalau musim dingin 3, itu 4 yang tebal. Ya, berarti musim dinginnya itu maksudnya salju itu 5 bulanan ya berarti? Iya, bahkan sampai 6 bulan. Kalau di Siberia sampai 6 bulanan. Sampai 6 bulan, setengah tahun itu ya? musim salju terus. Halo? Agak iya, setengah tahun itu salju. Setengah tahun salju. Iya, tapi nggak lancar di sana kan. Ya. Nah, tapi untuk tahun ini memang agak aneh tahun 2020 ini karena mungkin climate change ya. Jadi dianya tuh salju nggak terlalu di sini. Kalau di Moskow nggak terlalu, tapi yang di daerah-daerah saljunya luar biasa. Gitu. Jadi beda adanya. Tapi kalau tahun kemarinnya ada salju, kemudian parah adanya saljunya. Gitu. Kalau udah musim sudah musim dingin, musim salju
Nah, Musim dingin, musim semi. Musim semi itu pertumbuhan. berapa bulan itu musim seminya? Sebentar, dianya paling cuma 2 bulan. 2 bulan musim Tapi semi. dia tetap dingin juga kalau orang kalau musim semi ini, sekarang musim semi ini. Iya, paling suhu cuma berapa ya? Suhu kalau sekarang ini di HP saya ya, cuma dia 1 sampai 10 gitu. Sini kelihatan nggak? Di HP biasanya kelihatan suhu. 11 nih, sekarang 11. Hari ini 11 suhunya. Mainnya 11. 11. 11. Enggak minus. Kalau musim semi nggak minus. Nih, nggak minus nih, 11 derajat Celcius. 11 derajat. Kalau ya gimana lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ya, itu Ustadz. Kalau yang di Pakistan itu Ustadz juga beasiswa apa gimana itu dulu? Yang S1. Kalau di Pakistan itu kan OIC dianya. OIC itu Oki ya. Dia nge-apply, nanti dianya memberikan beasiswa kepada orang-orang yang dari Indonesia atau dari Cina dan lain. Itu mirip dengan di Rusia, dia hanya SPP, nanti kita bayar cuman uang ulang itu pun sebenarnya hanya untuk uang asrama, cuma 500.000, murah juga. Dia bukan bayaran, menurut saya itu hanya semacam bayar administrasi. Rusia kita bayar untuk asrama, kalau di Pakistan bayar asrama juga, cuman nggak mahal. Tidak mahal, cuma berarti hampir sama ya Ustadz ya? Hampir sama berarti ya? Iya, hampir sama, mirip. Sama dia. Jadi mungkin karena dia kalau urusan kehidupan kan masing-masing, jadi tidak ada jaminan. Jadi maksudnya standarnya beda. Saya dengan Iwan beda nih. Iwan ini beda cara makannya. Kalau saya apa aja bisa. Kalau saya paling yang lain. Pandemik mie terus Ustadz. Iya, sama saya juga ini sekarang. Tadi saya mas sayur. Itu pun makanya. Kalau biasanya pakai Raiko masaknya. Kalau misalnya enggak ini pandemik, saya belanja luar, beli apa gitu yang jadi, atau tinggal masak. Kalau di sana sekarang masih lockdown apa gimana? Apa PSBB apa gimana nih Ustadz untuk kalau COVID di ini? Sini ya masih juga lockdown. Nah di sini kalau makannya Iman, kalau makannya kita pakai macam namanya Gretschka ini. Ya, ini. Apaan itu Ustaz? Ini dia bukan nasi tapi dianya biji-bijian. Kayak gandum bukan? Beda. Bukan, dia kayak kacang kedelai gitu, tapi dia bulat-bulat dan lebih awet, dia nggak basi. Nih, gini. Tapi kalau dimasak mirip kacang kedelai. Kayak kacang kedelai. Rasanya, Ustaz? Iya, rasanya kayak kacang kedelai gitu. Jadi kita makan kacang jadinya, biji-bijian, namanya Gretschka. Jadi dia bijian kita rebus, airnya lebih banyak, itu lebih jadi nggak buat gendut. Jadi kan nasinya banyak kalorinya. Kalau di sini. Kalau tergantung, ada yang nggak bisa. Ya kalau Ustadz ada yang maunya harus nasi, ada. Nah, kalau Ustadz ini kan dari Indonesia nih, yang biasanya kebiasaannya kita itu pasti harus ada nasi. Itu cara untuk bisa adaptasi dengan makanan itu butuh waktu apa gimana kalau Ustadz sendiri waktu ke sana awal-awal? Kalau saya memang karena dulu waktu di Pakistan itu biasa makan roti, jadi ketika di luar juga saya biasa makan nasi, jadi ya biasa aja. Jadi kemarin pun awal-awal datang ke sini itu kan asramanya masih campur dengan anak-anak Vietnam, memasak agak susah. Kita beli roti. Saya bisa makan roti aja, sederhana, beli roti, itu shawarma gitu yang digulung, dikasih dengan daging, kasih sayuran. Saya makan itu udah cukup, satu pajangan itu udah kenyang saya. Tapi sekarang karena pandemik ini tutup, jadi kangen juga dengan shawarma itu. Kita makan itu kenyang sampai besok. Jadi
siang makan itu, sore makan itu 2 kali makannya. Cuman harganya dia 150 rubel atau sekitar 20.000 rupiah. Satu ininya. Dia sekali makan. Sekali makan. Satu itu roti itu. Jadi makan 20.000, makan siang 20.000, airnya 10.000, jadi satu hari 50.000 untuk makan sehari. Kadang ya 20 sekitar itu ya 50.000 ya, berarti itu kalau beli di luar 50.000. Kalau masak lebih murah lagi. Iya, kalau kita makan sendiri lebih murah lagi, tapi itu karena kita beli segitu gitu. Jadi habis sekitar 50, kadang sampai 70 gitu sehari. Itu udah boros sekali itu dia anggap. Karena kitanya ya 10 hari udah habis sejuta gitu. Tapi kalau misalnya kitanya makan sendiri ya bisa lebih murah, murah sekali. Cuman 100.000 bisa, 100 hari 200.000 bisa seminggu. Sebulan berarti sejutaan cukup. Berarti tergantung manajemen ininya aja, keuangan aja Ustadz ya? Ya. Cuman kalau kita misalnya mau makan ke KBRI, misalnya kan sana ada makanan nasi. Kalau pas nggak pandemi ya. Ada disediain gitu ya? Ada jualan restoran Indonesianya, itu mahal. Jadi uang yang biasa kita makan seminggu itu untuk sehari sekali makan aja. Oh, untuk ada restoran Indonesia itu? Iya, memang. Kalau untuk ukuran kita makan di restoran Indonesia ya sama, standar. Cuman kalau untuk ukuran mahasiswa kita biasa makannya murah, ya paling kita cuman nyobain aja, kangen aja, nyobain makan enak aja. Kalau emang bener-bener, kangen pengen masakan rumah nih Indonesia, nyoba ke sana. Untuk tiap hari baru ke sana makan itu. Tapi kalau di standar nasi Padang ada nggak Ustadz di sana? Kita jauh. Nasi Padang ada nggak Ustadz? Sekarang tutup. Nggak ada. Siapa tahu ada sekarang tutup. Sekarang kan semuanya sudah berapa bulan dari Maret terkurung kan, Maret, April, Mei ini udah Mei, Juni, 3 bulan udah terkurung. Emang sampai kapan kira-kira Rusia untuk ada PSBB itu Ustaz atau lockdown? Nggak tahu, di lockdown kan cuma PSBB kalau di sini. Oh, lockdown. PSBB kan masih ada pesawat, ada bisa keluar. Ini 100 meter aja kita nggak boleh kan. Harus izin. Berarti bener-bener awal-awal lockdown beneran berarti Ustaz ya? Tapi bilang udah buka, longgar, tapi masih ketat. Nah, sekarang mungkin cocok dikatain PSBB nih, karena mobil udah banyak keluar, tapi banyak juga yang fasilitas yang dia nggak diaktifkan. Itu nggak boleh. Berarti perkiraan paling mungkin Juli apa Agustus kira-kira sudah mulai normal lagi di sana nggak Ustaz, di Rusia? Ya, new normal. New normal kayak di Indonesia dong. New normal dia, bukan normal tapi new normal. New normal. Aduh. Normal yang baru. Iya, saya juga pingin pulang juga, susah juga kan sebenarnya harusnya udah libur nih bisa pulang, tapi nggak tahu kondisi sekarang ini agak susah ya. Susah Ustaz, orang saya mau pulang ke Jawa Timur aja nggak bisa. Oh gitu ya? Iya. Harus jadi ada surat. di Ciputat aja ya? Iya ini Ustaz. Banyak teman-teman yang terperangkap di Ciputat nih yang nggak bisa lebaran pulang. Biasanya kan kita kan, maksudnya kalau masih Indonesia, apalagi Jakarta, Jawa Timur kan masih gampang lah biasanya untuk mudik lah. Aku biasanya kan emang pulangnya untuk lebaran biasanya pasti di desa, di kampung kan. Nah ini baru nih, saya lebaran nyoba di Jakarta selama 10 tahun di sini. Oh gitu ya, susah juga ya. Iya Ustaz. Kita memang nggak boleh pulang nih. Ya nunggu ini pemerintahnya sudah memperbolehkan semua angkutan umum dan juga aksesnya udah dibuka. Orang dari luar Jakarta juga susah masuk. Ya. Ada lagi pertanyaan? Siap, Ustadz ada. Ini kan tadi kan termasuk tadi pertanyaan saya udah dijawab beberapa tadi tentang soal caranya, terus prosesnya. Kira-kira biaya untuk ke sana itu gratis apa biaya sendiri, Ustaz? Salah satu pertanyaan saya ini. Untuk awal nih. Iya, kalau ke Rusia memang tiket kita tanggung sendiri, tiket pesawat. Jadi kita itu hanya SPP aja intinya, memang SPP-nya yang dibebaskan free, tapi yang lain kita sendiri, tiket pesawat, kemudian juga untuk ada biaya-biaya
terjemahan berkas itu yang agak lumayan. Berkas kalau untuk S2 kan tidak banyak, ijazahnya hanya 2 ijazah S2. Kalau mau ke S3 kan 2. Kalau mau S3 berarti kan ijazahnya 2, ijazah S1, ijazah S2 ditranslate ke dalam bahasa Rusia. Belum lagi penyetaraannya. Nah, kalau ke S2 dia cuma 1 kan ijazahnya, ijazah S1. Kalau dianya masuk S1 dia pakai ijazah SMA-nya kan gitu. Jadi semakin tinggi ininya, maka biaya untuk penterjemahan dan penyetaraannya yang besar. Jadi mahalnya di sana sebenarnya. Berarti untuk jadi modal aja, dimodali aja, modal. Berarti di penyetaraan itu aja yang mahal Ustadz ya, maksudnya penyetaraan ijazah dan administrasi lah pokoknya yang. Administrasinya ya. Berarti kira-kira dapat bocoran orang seandainya ini ada orang, maksudnya kita nih apa sobat-sobat Lekwan yang di YouTube ini, kira-kira seandainya kan kalau lulusan S1 mau ke sana kira-kira harus berapakah yang harus disiapkan biayanya? Untuk S2 biaya untuk perkiraan sekarang. Nah, sekitar kalau ke sana kan ikut beasiswa, lolos beasiswa misalnya. Nah, kan nanti kan kita harus modali untuk penterjemahannya, ijazah S1-nya ya. Dan juga penyetaraan, menerjemahkan akte lahir, menerjemahkan macam-macam lah, pokoknya biayanya sebagai sampai ke Menlu dan ke kedutaannya. Kalau untuk S1 mau ke S2 berarti dia sekitar 5 juta sampai 6 juta untuk ngurus administrasinya. Itu belum nanti kalau tiket pesawatnya malah. Tiket pesawatnya nanti bisa ada tiket pesawat yang cari murah. Kalau dulu kan Thai masih bisa nih. Kalau sekarang kan Thai sudah bangkrut katanya ya di berita. Kalau dulu Thai itu bisa 4 juta sekali berangkat lewat Thailand. Nanti Thailand baru ke Moskow. Itu murah. Jadi gitu ya? Mahal. Ya modal kira-kira ya habis lah sekitar 8 sampai 10 jutaan kalau untuk S2. Kalau S3 agak mahal karena kan ijazahnya banyak terjemahin, belum berkas-berkas lainnya. Bisa sampai 20 mungkin Ustaz ya, gitu ya? Enggak nyampe. Enggak nyampe. 15 lebih lah, 17. 12 lah. 12. 13, 12. Tapi nggak apa-apa lah, modal kan. Sama kalau dulu waktu saya ke Pakistan, zaman dulu ya, itu paling cuma tiketnya aja. Jadi nyari-nyari beasiswanya untuk nyari tiket pesawat aja. Tapi kalau sekarang kan karena kita sudah kerja kan, jadi ada modal. Kalau dulu kan nggak, waktu masih S1 belum punya modal, tapi nekat harus kuliah. Jadi selesai S1 kuliah gitu. Karena kita kalau pikirnya langsung kerja kan nanti kita lupa dengan kuliah. Jadi setelah S1 langsung S2. Nah, terus ada pertanyaan nih Ustaz. Setelah itu baru. Itu kan tentang transit kan. Kalau seandainya nih, kita kan kuliah di sana, tapi sambil kerja bisa nggak di sana? Kalau untuk S2 nggak, bisa aja, tapi part time. Jadi mungkin dia kerja di restoran, kerja apa gitu. Ya cuman ya repot emang. Berarti kuliahnya itu full gitu ya? Karena apalagi S3. Kalau S3 ya bisa aja, cuman repot karena kuliahnya sih tiap hari tugas. Kalau kita kan, kalau saya cuma kuliah aja, jadi internet mati ya. Jadi ya, karena cuma kuliah saja, lancar ya. Jadi karena cuma kuliah saja, saya kepikiran, apa nih tugas berikutnya, kok kayak nggak ada kerjaan nih tugas. Karena saya sambil ngurus jurnal kan, agak ringan. Agak ada kesibukan gitu, tapi tetap kepikiran, kok kayak nggak ada apa-apa, ngerjain tugas lagi, buat disertasi lagi. Tapi kalau teman saya yang kerja itu dia nggak pikiran kuliah, dia kerja aja nyari duitnya banyak. Tahu-taunya tanya gimana tugas, apa kan gitu. Jadi memang beda. Kayak kita lah kalau di Indonesia kan banyak kerja, lupa dengan bisa berkaryanya karena terlalu banyak kerjaan. Tapi kalau misalnya kitanya hanya fokusnya dikurung aja, pasti kan fokus kitanya. Fokusnya ke PR. Apa nih harus saya kerjakan nih untuk kuliah saya. Ya. Gitu. Lebih ke ininya lah fokusnya. Tergantung Mas, tapi kalau mau sambil kerja ya bisa. Tapi kalau paling terganggu salah satu pasti. Iya, satu terganggu. Dan di sini kalau dia lewat ininya di DO. Oh, di situ berarti sangat tegasin untuk masalah ininya Ustadz ya, peraturan untuk harus selesai ini gitu.
Ya, jadi kalau kuliahnya dibilang harus selesai 4 tahun, 4 tahun kalau lewat DO. Kalau S2 juga sama. Dia kan tahun tuh dengan bahasa 3 tahun, berarti dia harus selesai. S3 3 tahun harus selesai, kelewat itu DO. Tuh. Nggak boleh, dia harus cepat. Kalau di Indonesia kan nggak tuh, bisa ya sama juga sebenarnya. Indonesia kan ada semacam tenggang waktu lah gitu ya untuk Nah, waktu untuk dispensasi berapa tahun. Kalau di S1 kan di Indonesia sekarang sampai 10 semester, berarti kan dia 4 ada 2 semester. Dua setahun kan. Kalau dulu kan sampai 14 semester kalau dulu S1. Kalau S2 kan harusnya 2 tahun selesai di Indonesia, tapi kan ada tenggang waktu setahun. Kalau di sini nggak ada. pokoknya di sana Kalau selesai ya selesai, harus selesai. selesai, pokoknya 2 tahun, 3 tahun ya harus 3 tahun, 4 tahun nggak boleh Ya lebih, gitu. pokoknya harus sesuai dengan Ya, SOP bahasanya kalau di sini. sesuai dengan SOP dan ketentuannya. Siap siap Ustaz. Tadi kan udah bahas tentang biaya, tata cara ada di website, terus kultur budaya, agama, terus apa namanya musim, itu udah kita bahas semua. Walaupun agak-agak apa sinyalnya kurang bersahabat. Terus kira-kira Ustadz, apa namanya di Rusia ini orang kalau mau ke sana kita kira nyari beasiswa itu peluangnya sangat besar apa kecil apa gimana nih untuk peluang orang daftar ke sana itu? Kalau sekarang peluangnya besar, masih besar sekarang, karena memang dia berikan kuota misalnya untuk orang Indonesia 300, dulu cuma 100 kan, 300 orang. Oh, Berarti kan tiga sedangkan kali yang lipat. mengambil kan tidak banyak. Mm-mm. Iya, 2 lipat. Jadi karena orangnya sopan, beda kalau Eropa kan misalnya di Eropa Barat itu agak sulit karena kan kuota udah habis. Banyak orang minat kayak di Australia aja kan rata-rata orang kuliah Australia, Australia, Australia kan gitu. Australia, Jadi akhirnya Singapura. susah. Ya, Singapura. Yang banyak kan Australia sebenarnya. Nah, kalau di Rusia kan belum banyak minatnya orang Indonesia karena masih anggapannya Rusia negara komunis, padahal sudah tidak lagi kan. Rusia itu sudah menjadi negara demokrasi. Kalaupun masih ada partainya, paling menjadi partai yang dia partai mandul, nggak aktif dianya, nggak seperti apa namanya kalau di yang masih komunis kan contohnya di Korea Utara, Kuba misalnya, atau Cina yang pemerintahannya, kalau ekonominya kan kalau Cina kan sudah demokrasi kapitalis. Nah kalau di Rusia semuanya sudah demokrasi, ekonominya ekonomi kapitalis, cuman kalau untuk negaranya masih memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya, welfare state dianya. Itu Rusia. Jadi kalau peluang besar, Berarti peluang jadi masih aja besar. future russia.com. Nah, itu Siap, dia. siap, siap. Nanti di situ ya nanti Mas Iwan pasang aja nanti biar dilihat sama teman-teman. Siap. Nanti daftar sana, ngisi data, pilih pilihannya apa dan kampus apa. Ikut grupnya. Biasanya ada grupnya untuk tanya-tanya aja nanti. Oh, ada grupnya juga Ustadz ya untuk orang-orang yang pengen daftar Ya, ke sana. ada grupnya. Biasanya kalau nggak cari informasi di organisasi PPI sini namanya Permira, Persatuan Mahasiswa Indonesia, Rusia. Oh, Permira ada. nanti cari, ada organisasinya, masuk Instagramnya, nanya aja di situ nanti mereka mengarahkan, biasanya mengarahkan, coba ini masuk ke apply ke besok sini, gitu. Nanti masuk. Siap, siap. Jadi Ustadz. memang harus di internetnya. Luar negeri kan maunya di Eropa Barat. Cuman kan Eropa Barat mahal. Dia itu pakai euro. Ada kalau di Inggris dia pakai pound sterling kan mahal. Ya. Belum harus kerja kitanya dan sebagainya. Kalau di sini kan kita beban biaya hidupnya lebih ringan, lebih maksudnya tidak terbebani. Kita bisa fokus belajar. Walaupun sulit sebenarnya. Kalau untuk di sini sulitnya karena bahasanya Oh bahasanya iya, sulit. Tapi kan bahasanya. karena kita bantu untuk belajar. Ya, kalau di Eropa Barat kan kita hanya ngulangi bahasa Inggris yang pernah dipelajari dari SD sampai dengan SMA kan, tinggal diulang-ulang lagi aja. Tapi kalau di sini ya tetap kitanya harus
belajar dari awal lagi bahasanya, belajar baca lagi dari awal. Berarti dari nol banget lah Ustadz, apalagi bahasanya kan nggak Dari nol lagi. familiar. Nah, nggak umum lah bagi orang Indonesia. Oke, Iya. terima kasih Ustadz Nur Rahim sudah memberikan banyak banget apa namanya tadi Yang ujangan lain buat. enggak, masalah ceweknya, masalah cowoknya ganteng. Apakah saya tanyakan ini masalah cewek? Oke, boleh. Ada kan orang yang kuliah motivasinya untuk itu kan? Oh iya, boleh Ustaz. Karena hijratul hulik imra'atin yunkihuha kan. Apalagi buat kita yang masih belum berangkatnya untuk cari jodoh. Nah, ya. Gimana Ustaz? Begitu kan ya untuk kalau cewek jodoh. Rusia gimana Ustaz? Kalau misalnya dia nyari jodoh, cewek Rusia cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng, karena memang mereka kasih satu marga lah dengan orang-orang Jerman. Kalau Jerman kan Arya, ini Slavia. Terus ya? Halo. Jadi mereka tuh matanya biru, kulitnya putihnya tidak putihnya bukan seperti kulit putihnya orang barat apa namanya Eropa Barat, bukan. Tapi mereka putihnya halus gitu putihnya. Jadi masih campur-campur dengan kayak Asia Tengah gitu lah modelnya. Jadi mereka cowoknya ganteng, tinggi, ceweknya cantik. Kalau nanti searching aja di internet kalau mau cek. Kalau di sini kan nggak bisa di show kan, bisa ditunjukkan yang bagaimana bentuknya itu. Dan mereka sangat welcome dengan orang asing. Orang cewek-cewek Rusia itu gitu. Ya, mereka suka dengan orang yang kulitnya eksotis, jadi kulit yang agak hitam-hitam itu suka. Wah, cocok aku ke Rusia ini. Iya, agak langsung 4 langsung. Jadi orang sini kan dia supaya karena kulitnya putih, dia pinginnya berjemur supaya hitam. Jemur itu kan supaya hitam ya. Hitam itu maksudnya eksotis dia jadinya. Jadi orang-orang Afrika itu banyak yang gandengannya tuh cewek Rusia putih. Jadi hitam putih. Cuma kalau saya nggak berani, Wan. Karena memang niatnya bukan itu. Pokoknya kalau saya meyakini manusia itu tergantung niatnya. Dia niatnya ke sini untuk dapat jodoh, pasti dapat jodoh. Tapi dia mungkin nggak dapat kuliahnya selesai. Tapi kalau orang niatnya untuk kuliah, ya kuliah aja. Kan gitu. Kalau niatnya dua-duanya gimana, Ustaz? Nah, itu harus diniatkan dua-duanya, supaya dapat duanya. Bisa juga. Kalau diniatkan dua-duanya, bisa juga. Siap, mantap, Ustaz. Berarti apalagi yang perlu ini kan ya. Jadi pokoknya tidak ada yang sulit sama kita mempelajari. Di sini kalau teman-teman belajar di sini, di Rusia, menemukan sesuatu yang baru, banyak hal-hal yang baru, budaya-budaya yang baru, kemudian makanan baru, teman baru, bahasa baru, huruf baru, semuanya baru. Jadi kita tadabbur. Kalau orang anak-anak santri itu kan niatnya tadabbur. Kita itu keluar dunia, keliling dunia itu untuk tadabbur, bukan untuk hal lain. Jadi kalau tadabbur itu kan kita nggak tahu nih, manfaat tidak nih kita kuliah ini, S2, S3. Tapi kan kalau kita niatnya tadabbur, berarti niatnya ibadah. Kita tahu, oh ada orang lain, tidak cuma orang Jawa, tidak cuma orang Indonesia saja. Tidak cuma bahasa Indonesia, tapi ada bahasa lain. Nah, di situ jadi kitanya tahu kebesaran Allah, tadabbur. Itu, Mas. Siap. Cuaca juga, oh ternyata ada salju. Bayangkan salju aja, Wan. Salju itu tidak cuma titik dia, tapi dia kristal-kristal. Kalau bisa turun melayang, kita ambil satu di jatuh tangan kita cek, itu bagaikan kristal dia. Dia susunannya tuh benar-benar rapi dia, luar biasa ciptaan Allah. Dari salju aja. Berarti kayak apa? Kristal kayak apa? Yang kayak cuman dia kayak model-model kris-kris yang banyak cabangnya, kayak bintang, kumpulan-kumpulan kris dia, tapi rapi dia susunannya, padahal kecil sekali. Hanya setitik ini aja, jatuhkan tik, kita ambil pakai tangan titiknya. Itu kita cek itu kristal. Kalau dibesarkan itu benar-benar yang kayak film Frozen itu dia gambar. Seperti itu. Ya, subhanallah, kadang saya lihat itu salju itu ternyata tidak cuma kayak es serut, bukan. Kalau es serut kan serut itu kan di titik-titik kan pecah-pecah. Kalau ini enggak, di kristal-kristal yang melayang-layang. Jatuh, kita cek tuh subhanallah. Jadi benar-benar tuh Allah sekecil apapun itu benar-benar disempurna ciptaannya kan.
Ya kayak gini corona aja, virus corona itu kan kalau dipakai kaca ribuan besar itu kan sempurna. Dalamnya ada proteinnya, luarnya ada bulu-bulunya kan begitu. Ada pori-porinya. Subhanallah tuh, padahal sekecil itu kan. Kita kan juga sama manusia ciptaannya. Itu tabur kita di sana, di Rusia. Jadi saya malah nanti ini selama di Rusia untuk tahun ini 2020 saya ingin mengkaji tentang sistem pemerintahannya, pembagian wilayah sih bagaimana sih mereka mengelolanya gitu. Jadi manajemen pemerintahannya, nah, itu saya inginnya karena memang mereka tidak cuma dibagi atas beberapa wilayah, tapi juga mereka membagi dalam waktu juga yang banyak 12 jam, terus juga wilayah-wilayahnya nanti itu pun ada kepala-kepalanya. Itu sistem manajemennya luar biasa, manajemen pemerintahannya. Mungkin saya mau kasih judul manajemen pemerintahan Rusia. Nggak apa-apa namanya manajemen pemerintahan. Orang HTN saya. Karena ini kampus manajemen ini. Tapi di bawahnya ada prodi tentang hukum, konstitusi, dan manajemen hukum. Nah, dan manajemen hukum di sini ada. Jadi manajemen pemerintahan di sini. Saya ingin itu, Bang. Jadi pinginnya nanti tahun ini minimal itu dulu tentang bagaimana manajemen pemerintahan di Rusia, manajemen pemerintahan, bagaimana mereka mengatur wilayah-wilayahnya. Berarti Pasti mau itu kekuatan militer. tahun ini pengen nerbitin buku tentang itu berarti, Ustaz? Ya, tahun ini pinginnya jadi itu supaya ada tahun depan nanti baru berkaitan dengan kalau saya kan bahas tentang parlemennya, ini nanti tentang parlemen Rusianya, disertasinya kan gitu, pendalaman. Kemudian nanti ujung finalnya tentang konstitusi Rusia. Gitu. Jadi biar kena semua. Nyambung, Jadi nyambung. ketika orang Linier. iya cuman PR-nya ini bagaimana hanya dengan 3 tahun kuliah S3 saya harus sudah bisa ngomong presentasi bahasa Rusia. Nah ini harus lagi khusus speakingnya gitu kan. Kalau cuma paham aja bisa paham, cuman kan ngomong kalau ngobrol bisa, tapi kalau untuk presentasi ini masalahnya yang mungkin rumit, ini harus benar-benar dikuasai. Kalau yakin kalau di Indonesia pasti nanti banyak orang-orang yang wilayah-wilayah kayak di bekas-bekas Soviet itu Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, Belarusia, Ukraina itu berbicara bahasa Rusia. Dan kita pasti terpakai bahasa kita kayak bahasa Arab lah. Kalau bahasa Arab kan terpakai dia. Bahasa Arab, bahasa Inggris, ya itu dan bahasa Rusia. Saya ya gitu kan. Siap, saya mau foto dulu, Ustaz. Saya foto. Nggak bisa, emang nggak bisa rekam aja. Bisa nggak? Ini mau buat foto aja, buat status kok. Oh iya, saya juga. Asik. Siap. Terima kasih, Ustaz. Oke, Ustaz, tadi kan sudah banyak banget tadi dari pengalaman kita, tata cara daftar, ya, musim di sana gimana, kultur budaya, agama, terus cewek-ceweknya bagaimana yang matanya biru seperti Frozen. Sampai juga kita belajar apa namanya tadi tentang buku Ustadz yang mau dirilis tahun ini, berarti Ustadz itu yang mau dirilis yang tentang. Iya, insya Allah. Insya Allah, siap. Nanti diterbitin di Indonesia apa diterbitin pakai bahasa Rusia ini? Mungkin ya tingginya pakai bahasa ini aja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Rusia kan nanti yang akan baca kan orang Rusia, tapi saya pinginnya kan objeknya orang Indonesia. Oh iya ya. Dan objeknya dunia. Tetap bahasa dunia itu kalau menurut saya bahasa Inggris, jurnal bahasa Inggris. Kalau bahasa Rusia berarti kan hanya untuk dibaca di dunia sini saja. Jadi ya pinginnya ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu Mas Wan. Siap Ustadz. Wah mantep banget. Berarti ada lagi yang lain yang perlu ditanyakan? Oh ya, terus pertanyaan saya, Ustadz ini kan salah satu yang sangat suka dengan menulis, berkarya, terus pokoknya tentang penelitian tentang hukum. Nah, mungkin ada pesan untuk teman-teman atau sobat Lekwan untuk biar apa sih syaratnya atau motivasi biar kita bisa rajin menulis satunya, yang kedua caranya untuk nyari mood biar kita menulisnya itu istiqomah itu gimana gitu? Kalau menulis berarti kan kita harus mencintai objek apa yang kita kaji. Kalau misalnya kita orang hukum berarti kan
kita harus menyukai dengan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan hukum. Tetapi karena memang saya punya pola, kalau berburu itu harus diikat buruannya, nggak mungkin kita nangkap rusa atau nangkap ayam tuh kemudian dapat ayamnya itu kemudian kita lepaskan, nggak mungkin. Tapi kita harus ikat ya. Kalau nangkap ikan kan masukkan dalam ember gitu, jadi dikurung, diikat gitu. Nah, kalau kita baca buku misalnya, apa nih buku yang kita baca, kita harus minimal punya goresan-goresan apa yang kita baca tadi. Jadi diikat dengan tulisan. Kalau dalam filsafat filsafnya orang di pesantren saya dulu, jadi kita harus mengikat. Jadi qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati kan gitu. Jadi ikatlah ya dengan tali-tali yang kuat, wasikoh. Ya. Jadi orang yang bodoh, paminal hamakoti antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal hamaiki talikota. Jadi orang yang bodoh itu dia berburu tapi dia tidak mengikatkan buruannya. Dan kita sebagai ilmuwan, qayyid suyudaka bil hibalil wasikoti. Jadi kita itu harus mengikatkannya itu dengan pulpen, dengan pulpen kita ini. Kalau punya ilmu, kita harus menuliskan apa yang kita baca. Jadi wal qalam wa ma yasturun itu di situ sebenarnya. Jadi kalau baca, tulis. Minimal poin-poinnya yang kita tulis. Jangan baca tapi sudah nggak ada kabar lagi. Lupa kitanya. Nah, menuliskannya itu tergambarkan. Kalau saya baca, di sana baca suatu tuh buku, saya akan terbayang, oh iya ya ternyata begini. Kalau gitu saya dapat ide, saya harus menuliskan ini. Nah, buatlah tulisannya. Minimal esai. Nanti setelah jadi esai berapa lembar, kita bisa membuatkannya dalam bentuk buku, artikel. Nanti artikel itu kalau mau dijadikan buku, maka dia jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Jadi kalau sekarang saya orientasinya semua tulisan itu dalam bentuk artikel. Artikel itu nanti bisa jadi satu bab buku. Nah, kalau dia ada 6 artikel, berarti ada 6 bab dalam tema yang sama. Misalnya saya membahas tentang Rusia nih, rencananya manajemen Rusia, sistem pemerintahan Rusia. Maka saya akan membahas tentang misalnya pembagian teritorial, pembagian wilayah, pembagian zona waktu, pembagian administrasi kemiliteran misalnya. Itu harus dijabarkan apa kendalanya, apa kelebihannya, apa perbedaan dengan Indonesia. Jadi masalah dia, satu masalah, satu bab, satu artikel, satu bab. Nanti dirangkum menjadi satu buku yang 200 halaman minimal. Dan dibaca oleh orang lain. Hurufnya juga huruf yang tidak melelahkan. Kalau hurufnya Arial Nero, ya kecil, dianya jadi tipis bukunya. Tapi kalau pakai huruf-huruf yang standar, buku Antigu atau Palatino, dia gede kan dia hurufnya. Dan jadi kesannya, jadi cepat tebalnya. Itu juga masuk trik secara psikologis kalau menurut ya bosan. Oke, teknik yang sederhana. Iya. Salah satu teknik. Terus gini ada satu lagi Ustadz. Itu kan teknik-teknik dan juga motivasi biasanya Ustadz menulis itu gimana caranya seperti itu tadi ya kaidahnya Ustadz. Terus yang selanjutnya ini Ustadz itu karyanya apa aja dan biar orang-orang ini pada tahu nih teman-teman Sobat Lewan siapa tahu pengen ngerti karya Ustadz apa aja yang sudah ditulis terus harus pengen aksesnya itu mau lihatnya itu di mana gitu atau mau beli di mana gitu. Kalau saya kan tukang jurnal, jadi saya itu pimpinan jurnal Cita Hukum. Cita Hukum. Jurnal Cita Hukum ini kalau di searching ada di internet ya, Cita Hukum. Dia terakreditasi, tapi kalau ininya indeksnya sampai di Web of Science ya, WOS. Nah, kalau buku saya yang sendiri itu diantaranya Restorasi Budaya Hukum. Sebenarnya buku yang paling fenomenal itu ketika ditulis waktu S2 itu waktu di Pakistan, judulnya Manajemen Waktu. Itu yang menjadi dasar sayanya memanage waktu. Manajemen Waktu tahun 2006. Sampai sekarang terbit lagi di penerbit nasional dengan Pak Henry Tanjung, guru saya. Itu abang saya, guru saya menulis. Nah itu. Maka kemudian waktu saya tahun 2013 saya buat buku ini dedikasinya buat beliau. Jadi nulis sendiri sayanya. Jadi di sini saya tulis dedikasinya buat guru saya, abang saya Henry Tanjung. Ya, karena dengan ilmu beliau saya bisa menulis buku.
Tapi saya juga meniru beliau juga, banyak yang saya tiru dari beliau. Beliau kan kalau nulis buku itu dengan, kalau karena memang beda bidang sama saya, beliau kan bidangnya ekonomi. Nah, kalau beliau kan selalu nulis dengan profesor-profesor bidang ekonomi. Nah, saya niru dengan Prof. Salman. Saya nulis buku Asik, mantap, manajemen mantap. waktu dengan Profesor Salman. Ya, jadilah buku ini. Teori ilmu negara. Kemudian, ya, teori ilmu negara. Ya, dengan Profesor Salman Magalatung. Ini termasuk ini, kalau ini saya anggap beliau ini sebagai orang tua saya, orang tua angkat saya, beliau Prof. Salman, karena saya ke rumah beliau udah kayak rumah sendiri aja sana, diajak makan, diminum, udah ngobrol lawan panjang lebar. Karena saya ajak Izhar ke sana, teman-teman itu ya alhamdulillahnya. Jadi tidak cuma sekedar nulis kepentingan apapun, karena kita niatnya silaturahmi abadi. Ya, ini karena satu bidang. Ada banyak buku sebenarnya yang saya tulis dengan beliau itu, selesai itu menjadi insan Pancasila, buku Halo. PIH, pengantar ilmu hukum. Wah, udah banyak sekali berarti Iya, karya Pak iya. Wahim ya. Kalau karya, kalau sekarang karena saya pingin fokusnya di penjurnalan dan artikel Jurnal. untuk karya juga. Jadi bukunya tetap tidak saya tinggalkan dengan tadi. Jadi nulis nulis artikel-artikel dan nanti jadi artikel itu jadi bab. Artikel jadi bab. Bahasa Inggrisnya dijurnalkan, bahasa Indonesianya dia dijadikan bab. Nanti bab itu dikembangkan lagi, dikasih footnote. Kalau ini dulu adanya aslinya adalah dari artikel. Kalau nanya nama saya ada Nur spasi Rohim spasi Yunus spasi. Jadi Nur Rohim Yunus. Jadi tulis nama saya, nanti situ ada Di Google? Google. Siap, Pak. Berarti nanti teman-teman semuanya yang pengen lihat karya Pak Nur Rohim, langsung bisa di-searching di Google. Beliau banyak sekali karya-karya tentang jurnal, tentang buku-buku. Iya, di Google Scholar ada Google Scholar. Di Google Scholar juga. Iya, kalau dulu ada saya websitenya, tapi websitenya udah mati. Nanti mungkin nanti kita buat baru lagi yang website. Siap, sekarang ditunggu. Fokus ke website organisasi aja. Fokus di website jurnal beliau sekarang dan juga di Postkoleknas. Iya, dengan Postkoleknas. Ya, organisasinya Postkoleknas. Semoga makin sukses di Postkoleknas dan semakin melambung. Postkoleknas bisa dikenal masyarakat luas dan bisa memberikan manfaat. Di Rusia juga, Wan. Saya karena teman-teman S3 sini saya himpun, teman-teman S3 kita himpun bareng-bareng. Kita kemudian kasih namanya R Institute, Russian Researcher and Scholars Institute. Itu tentang S3 namanya R Institute. Jadi merekanya kita berdiskusi hampir tiap minggu, kita berdiskusi. Kemudian target kita adalah menerbitkan tulisan di jurnal Scopus. Jadi kita punya artikel-artikel yang bersama dalam perspektif yang pendekatan multidisipliner. Jadi kalau kemarin ini 2 artikel yang kita sudah terbitkan itu pembahasan tentang ISIS yang apakah dipulangkan atau tidak. Jadi dampaknya secara hukum apa, secara politik, ekonomi, psikologi dan sebagainya. Pengiriman TKW ke luar negeri di Indonesia bagaimana dampaknya dari psikologi, ekonomi, pendidikan, sebagainya. Nah, sekarang ini kita menyelesaikan tulisan tentang COVID-19 dalam berbagai perspektif itu diskusikan. Minggu depan kita diskusi tentang politik identitas di berbagai dunia. Jadi begitu diskusinya, tapi teman-teman S3 jadi punya pola pikir. Jadi menarik sekali sebenarnya. Kalau kuliah di sini kita ada kerjaan lagi, ada kerjaannya diskusi, tapi online karena mereka berbeda-beda daerah kan, jauh, yang ratusan kilometer dari sini. Tapi dengan online begini kita diskusinya. Jadi via Zoom juga, Ustadz ya? Ya, via Zoom. Awalnya pakai Google, tapi sekarang sudah pakai Zoom. Lebih bisa enak, banyak gitu ya? Iya. Oke, Ustadz. Wah, ternyata tidak terasa kita ngobrol hampir 2 jam. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang cukup informatif bagi kita-kita dan juga teman-teman Sobat Lekwan, dari cara untuk mula ke daftar di Rusia gimananya, terus kultur budaya, agama, terus makanannya seperti apa, ceweknya seperti apa, dan juga pengalaman-pengalaman dari cara tips-tips untuk biar kita bisa nulis. Terus di sana itu
apa namanya, biayanya berapa, dan juga apa kehidupannya bagaimana. Ustadz sudah memberikan banyak banget kita informasi tentang kehidupan dan juga ilmu yang sangat-sangat banyak dari saya sendiri. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya pada hari ini ya. Semoga manfaat dan terus menjadi sebuah amaliyah untuk sampean, biar orang-orang ngerti tentang apa namanya, ternyata dunia ini bukan cuma di Indonesia, dan masih banyak dunia yang harus kita lihat di luar sana gitu. Mungkin masih ada yang mau disampaikan pada Sobat Lekwan untuk Ya, Ustadz Nur Rohim? cukup kali. Cukup, nanti kita paling lanjut diskusi berikutnya. Siap, Ustadz. Kita nanti diskusi di pos Koleknas, katanya mau halal bihalal. Baik. Siap. Makasih Ustadz. Oh iya, boleh. Ya, Yawan. Ya. Oke, Ya. terima kasih semuanya dan selamat datang, selamat bergabung di Rusia. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yawan, tutupan ya.